Iya, pemirsa, apa kabar Anda? Saya Dom Lubis hadir kembali lagi di Tokoh Kita, dan Tokoh Kita kali ini saya akan mengajak Anda untuk mengupas tuntas mengenai Pilpres 2019. Demokrasi, kemudian juga politik Indonesia sebelumnya, sekarang, dan di masa yang akan datang, bersama dengan narasumber kita, yaitu Profesor Siti Zuhro, Ketua Presidium KHMI Pusat, Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam. Assalamualaikum, apa kabar Prof? Waalaikumsalam. Okay. Alhamdulillah kabar baik Mas Adam. Iya, Prof, kalau tadi saya katakan gitu ya, ini kita ramai dengan kegiatan Pilpres 2019. Yeah. Oke, nah bagaimana kegiatan kami menjelang Pilpres 2019, Prof? Iya, sebenarnya kami kan terpilih di 2017 ya, November 2017. Lalu sekarang ini ya sudah 1 tahun lebih ya, jalan 2 tahun gitu. Jadi menarik menurut saya karena ini tahun pemilu gitu ya, tahun pemilu, dan di situ sebetulnya kami sebagai Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam yang memang niatan sejak awal berdirinya kami itu ya berkontribusi untuk NKRI, untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi karena sudah alumni ya tentu dengan berbekal sebagai kader dari Himpunan Mahasiswa Islam membawa 5 insan cita. Insan cita itu penuh dengan satu konsepsi yang sangat ideal, yaitu sebagai insan akademis, pencipta, pengabdi, yang bernafaskan Islam, yang ikut bertanggung jawab terhadap terbentuknya atau terwujudnya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur, yang sejahtera, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dalam konteks itu mungkin insan cita yang kelima yang menurut saya menjadi semacam benchmarking gitu ya, ikon dari KHMI gitu ya, untuk berkontribusi. Jadi kita ikut mengawal NKRI, ikut merawat NKRI, ikut berkontribusi dan bagaimana mendorong agar Indonesia ini maju. Prof, prakteknya begitu ya di Pilpres 2019 seperti apa? Ini dalam konteks Pilpres tentu kita melaksanakan beberapa kegiatan yang sifatnya tidak hanya politik tapi ada sosial budaya, sosial ekonomi, sosial politik juga. Kita melaksanakan beberapa acara ya, program-program yang mulai di tataran diskusi, diskursus, melakukan semacam focus group discussion dengan mengundang para tokoh-tokoh, expert, pakarnya dan sebagainya dalam seminar, lalu menghasilkan semacam buku ya, yang terakhir ini adalah buku tentang pangan gitu ya, dan ketahanan nasional, kan luar biasa sekali. Jadi kita kontribusikan itu, satu contoh adalah kepada 2 pasangan calon. Tidak 1, 2. 01, 02 diberikan dan semua stakeholders terkait pangan. Dan ini berpikir tentang bagaimana pangan kita ke depan yang akan menjaga ketahanan nasional kita. Itu, Mas. Prof, kalau ini kan struktur KHMI sendiri ini kerap ditarik-tarik dalam urusan politik sendiri, begitu ya. Sebenarnya posisi dari kami kalau tadi Prof katakan gitu ya, ini netral, tidak mendukung begitu ya. Artinya boleh memilih paslon 1 dan paslon 2 karena tersebar di 2 paslon, gimana Pak? Betul. Jadi pada dasarnya sebagai organisasi ya, KHMI ini kan organisasi yang sifatnya kekeluargaan. Para alumni berkumpul di situ dengan nuansa kekeluargaan. Jadi KHMI itu bukan organisasi politik, itu masalahnya. Sebagai organisasi yang sifatnya kekeluargaan dan sebagainya, tapi kami sangat serius dalam berorganisasi. Nah, kalau yaitu misalnya untuk berkontribusi, karena itu memang harus dijauhkan dari politik praktis. Nah ini politik KHMI adalah politik moral. Nah, Prof, politik moral. Belakangan sering ditarik-tarik ke urusan politik sendiri, begitu ya. Sebagai Ketua Presidium KHMI Pusat sendiri, Prof Siti Zuhro melihatnya bagaimana? Iya, tentu dalam berbagai kesempatan sambutan-sambutan saya sangat jelas, baik sambutan dalam waktu melaksanakan semacam jalan sehat bersama, semua alumni dari Sabang sampai Merauke hadir di Denpasar. Saya menyampaikan bahwa jangan lupa ini tahun-tahun pemilu. KHMI tidak boleh ditarik-tarik ke politik praktis. Kami cukup seksi. Cukup seksi begitu ya untuk mendukung salah satu paslon. Gimana, Prof?
Menurut saya itu kesalahan besar. Kami tidak boleh melakukan blunder sebagai satu organisasi. Jadi kalau masing-masing individu mau katakan dukung-mendukung, silakan. Kalau ada pentolannya begitu dikatakan? Iya. Oke, saya pakai pentolan gitu ya. Iya, gimana kalau Prof? Kebetulan memang tidak sedikit yang di KAHMI itu adalah politisi. Tidak hanya satu partai politik. Betul. Hampir semua partai politik ada di sana sebagai keluarga besar kita. Tidak ada masalah kita sebagai keluarga. Tapi ketika dukung-mendukung, ya sebagusnya jangan menggunakan organisasi. Jangan menggunakan nama organisasi. Karena kita harus merawat gitu ya organisasi ini supaya tidak terkontaminasi. Iya kalau menang, kalau tidak menang. Ini kan tidak bagus. Tidak elok menurut saya. Tapi jadi boleh, kalau berkontribusi gitu ya memberikanlah kepada kedua-duanya. Karena kita punya dua pasangan calon, jadi tidak boleh hanya mengundang satu saja. Kita harus adil. Prof, ini menarik kalau kita amati begitu ya perjalanan dari kedua paslon sendiri di debat Pilpres 2019 sendiri. Tentunya kami punya pandangan begitu ya bagaimana dua paslon ini begitu ya programnya, visi misinya untuk Indonesia 5 tahun ke depan. Bagaimana kami melihat? Iya, memang sebetulnya yang diharapkan seperti harapan masyarakat adalah dua pasangan calon ini mampu gitu ya, menyuguhkan, menyampaikan gitu ya, visi misi programnya terkait isu-isu yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat luas. Isu yang paling menyentuh itu adalah sebetulnya ekonomi gitu ya, masalah sumber-sumber daya yang kita miliki gitu ya, resources yang kita miliki dan sebagainya, itu ingin diketahui oleh masyarakat luas. Hal yang bersangkutan, hal yang berkaitan dengan ekonomi itu menyentuh kebutuhan mendasar tidak hanya kelas bawah tapi juga kelas menengah dan kelas atas. Oleh karena itu ya ini yang harus sebetulnya disampaikan kepada masyarakat secara lugas, secara konkret gitu ya. Praktiknya sudah disentuh oleh kedua paslon ini? Ya kalau menurut saya kan ini baru akan dilaksanakan hari ini tanggal 17 ya. Jadi tanggal 17 akan ada istilahnya itu debat kedua. Debat kedua yang akan membahas tentang ekonomi dan sumber-sumber daya kalau tidak salah seperti itulah. Ini yang nantinya harusnya disampaikan kepada masyarakat itu. Apa keunggulan-keunggulan yang mereka miliki ya. Tentu kami pun gitu ya seperti masyarakat luas publik itu sama mengharapkan bahwa debat ini bagian tak terpisahkan dari bagaimana calon pemimpin kita nasional ini gitu ya, calon pemimpin nasional kita memiliki kualifikasi, memiliki leadership nantinya gitu ya. Jadi melalui debat itu kita bisa menyaksikan gitu ya keutuhan gitu ya dari sosok yang bersangkutan. Bagaimana dengan kalau tadi kualifikasi, bagaimana dengan kualitas kedua paslon ini? Ini kan ada satu petahana, satu lawan tanding, belum petahana kan gitu. Lah tentu berbeda dengan 2014. Pak Jokowi dulu bukan petahana, sekarang petahana gitu ya. Satunya Pak Prabowo yang memang tidak pernah menjadi duduk di eksekutif gitu ya. Lah kita ingin menyaksikan Pak Jokowi ketika sebagai petahana mencalonkan kembali seperti itu, apa program lanjutannya kan gitu. Kita ingin mendengar apakah dengan 9 program nawacita plus kan gitu. Lalu dengan Pak Prabowo, apa yang akan dikontestasikan dengan programnya Pak Jokowi. Program tandingan mungkin ya. Prof, kita break sejenak. Pemirsa jangan kemana-mana, tokoh kita akan kembali usai pariwara. Tetaplah bersama kami.